Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Konjen RI di Karachi, kemudian para home staff, para local staff, dan Bapak Ibu WNI yang sudah turut hadir di forum Zoom ini, forum silaturahmi kita. Eh, Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan juga agar Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Puji syukur kepada Allah bahwa walaupun secara virtual kita sore ini bisa bersilaturahmi kembali, eh, mengingat perkembangan situasi terkini, mungkin kita tunda dulu. Kemarin kita ada rencana mau berkumpul kembali di weekend, tapi mungkin dengan perkembangan terkini kita pending dahulu. Nah, ini hari ini kita akan bertemu untuk berdiskusi sedikit tentang situasi terkini dan juga antisipasi-antisipasi apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama untuk keamanan dan keselamatan kita semuanya. Telah hadir bersama kita Bapak Konjen, Bapak Dewanto, dan juga seluruh home staff KJRI Karachi. Yang susunan acara hari ini kita akan mulai dengan sambutan dari Bapak Konsul Jenderal, dan kemudian ada sedikit pemaparan atau informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dewanto selaku pelaksana fungsi protokol dan konsuler. Oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak Konjen untuk sambutannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami di sore hari ini. Di jam-jam yang agak berat ini karena makin lapar dan makin haus. Tapi insya Allah kita diberi kekuatan untuk bisa kuat menjalankan ibadah ini. Semoga ibadah kita diterima. Dan juga pertama-tama Bapak Ibu, kenapa kami mengundang Bapak Ibu untuk silaturahmi atau kita beri nama dengan Town Hall Meeting. Karena kita ingin sekali memperoleh masukan dari Bapak Ibu sekalian, memperoleh pandangan Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan situasi keamanan saat ini, baik di Karachi, di Provinsi Sindh maupun di Pakistan secara keseluruhan. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah mencermati bagaimana situasi keamanan akhir ini dan merasakannya, dampaknya seperti apa. Jadi nanti kita ingin membahas bersama-sama kira-kira tindak lanjut yang bisa kita lakukan bersama seperti apa. Kalau misalnya nanti situasi bisa berkembang menjadi sangat serius, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kami ingin mendengar dari Bapak Ibu sekalian pandangan-pandangannya, sehingga nanti bisa kita lakukan, kita rumuskan langkah-langkah bersama. Misalnya nanti di antara Bapak Ibu sekalian ada yang berkenan menjadi misalnya penghubung atau kontak person bagi KJRI, sehingga kalau ada apa-apa mempermudah KJRI untuk berkomunikasi misalnya. Atau misalnya ketika keadaan sudah menjadi sangat genting, perlu dilakukan misalnya, naudzubillah min dzalik, misalnya perlu dilakukan evakuasi warga Indonesia, seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah ini saya kira KJRI perlu mendapat masukan. Kami ingin masukan yang kebijakan yang terkait dengan WNI dalam rangka perlindungan itu sifatnya kami sedapat mungkin bersifat bottom up, dari bawah ke atas, sehingga Bapak Ibu sekalian mempunyai rasa memiliki atau ownership terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Dian. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bapak atas arahan dan sambutannya. Eh, Kemudian kami persilakan kepada Pak Dewanto untuk menyampaikan
informasi ya seputar strategi-strategi yang akan dilakukan oleh KJRI sekiranya terdapat situasi-situasi emergensi, dan mungkin kita akan nantinya berdiskusi lebih lanjut tentang antisipasi ke depan dan bagaimana Bapak Ibu juga dapat mengambil peran dan juga terlibat nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama ke depan. Silakan Pak Dewanto. Terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal, kemudian para HS, Pak Sofyan, Pak Bambang, dan teman-teman semua, dan juga masyarakat Indonesia yang bergabung saat ini di Zoom. Mohon izin, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Mungkin Boleh jempolnya kalau boleh, atau jempol atau suaranya supaya kita kedengaran di sana. Baiklah, pertama-tama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Konsul Jenderal tadi, tujuan dari kita adakannya acara ini adalah untuk mendapatkan masukan dan juga pandangan-pandangan mengenai situasi keamanan untuk perlindungan WNI. Jadi digarisbawahi di sini adalah untuk perlindungan WNI. Satu hal yang kita harapkan dari masyarakat Indonesia yang ada di Provinsi Sin adalah satu, kami mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di Provinsi Sin ini, yang pertama-tama dapat melakukan lapor diri. Lapor diri artinya memberikan informasi selengkapnya, nama, nomor paspor, nomor telepon, lokasi saat ini tinggal, apa saja beberapa orang, dan semuanya. Nah, ini sangat penting buat kita. Sangat penting kenapa? Melihat kondisi keamanan yang saat ini terjadi, khususnya di Pakistan ya. Kita tidak berharap adanya perang yang melebar antara Afghanistan dengan Pakistan sehingga terjadi evakuasi besar-besaran. Kenapa kita perlu data para WNI kita di Provinsi Sin? Hal ini untuk mengukur, mempersiapkan untuk nanti saat evakuasi, yaitu akomodasinya, transportasinya, makannya, dan juga untuk mendata pulang ke Indonesia. Jika terjadi ya, nauzubillah jangan sampai. Dan hal ini juga terkait kelengkapan data tersebut kepada kami. Jadi saat ini terus terang kami mencatat masih banyak warga kita yang sudah tidak domisili di Karachi, di Provinsi Sin, tapi datanya masih menempel di data KJRI Karachi. Sehingga hal ini mungkin membingungkan juga buat kami. Kami terus terang, misalnya contoh ada Mr. X ternyata sudah pindah ke Lahore, tapi namanya masih ada di data kita. Nah, hal ini juga menjadi pertanggungan. Atau ada warga baru yang tidak melaporkan dirinya kepada kita dan tidak masuk dalam daftar portal peduli WNI kita. Jadi di sini klasifikasinya sangat penting. Kenapa kita sebutkan sangat penting? Mengingat bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian adalah menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Hal ini juga terkait dengan anak-anak kawin campur dan juga keluarga inti. Keluarga inti itu adalah suami dari warga negara Indonesia yang masih berwarga negara setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi cek apakah suara saya didengar? Ya, benar. Jelas ya? Alhamdulillah. Sebelum kita lari nanti ke tanya jawab, ini kenapa saya jelaskan. Sekarang kami mohon juga ada beberapa orang yang sudah menjadi kontak person bagi KJRI untuk masyarakat Indonesia di grup seperti Ibu Suminten, Ibu siapa Bu Dokter itu, saya lupa, saya panggilnya Bu Dokter.
Ibu, Siap. bukan sih yang kemarin Ibu dokter istrinya Dokter Ali. Saya manggilnya Bu Dokter. Sebagai kontak besarnya kan ini. Bu Lia. Mohon maaf nih, lagi puasa jadi agak turun intonasi suaranya, agak lemes sedikit. Kering lagi lehernya. Jadi, dan juga PIC untuk mahasiswa, yaitu saat ini kita minta ketua PPMI yang ada di Binoria, yang sebagai ketua PPMI kita, juga sebagai PIC kita. Jadi kami berharap mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang memang mau menjadi PIC, bisa langsung juga menghubungi kita, kita lihat apakah bisa atau tidak. Nah ini secara umum adalah bahwa kita bertemu hari ini adalah untuk membuat kerangka supaya saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa evakuasi Bapak Ibu dengan lancar, baik, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sementara ini kami kira hanya ini, ada baiknya kita di sini ada beberapa home staff yang akan bukan hanya saya, mungkin Pak Sofyan, Pak Bambang, kemudian ada tambahan lagi. Silakan. Kami persilahkan atau Pak Urip dan juga monggo silakan. Kemudian. Baik, jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dewanto, tentunya pemerintah Indonesia itu menerapkan beberapa kategori kondisi ya, di mana suatu situasi keamanan itu perlu tindakan-tindakan dan langkah-langkah. Nah, tentunya saat ini kita juga tahu bahwa di provinsi khususnya di Karachi kemarin sempat ada ketegangan. Nah, biasanya ada beberapa langkah yang kita antisipasi, misalnya menentukan status dari situasi keamanan di suatu negara. Ada mulai dari siaga 3, ada kondisi normal tapi waspada. Nah, itu biasanya kalau di aplikasi Safe Travel yang ada di Kemlu, jadi Bapak Ibu kan ini yang ikut Zoom juga ada yang masih posisi di Indonesia tapi akan ke Karachi, kemudian ada yang sudah di sini. Nah, sebenarnya ada perlunya mendownload aplikasi Safe Travel yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, dengan melihat aplikasi Safe Travel itu sebenarnya Bapak Ibu bisa mengetahui negara-negara mana yang posisinya per daily basis itu aman gitu. Jadi aplikasi tersebut terus diupdate oleh Kemlu berdasarkan laporan dari masing-masing perwakilan. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang harus berdagang atau berbisnis di beberapa wilayah, kemudian ada juga yang mau ke Indonesia, ada yang mau ke negara lain, ada yang mau transit, atau bahkan mau bergerak dari Karachi ke Islamabad atau ke tempat lain, sebenarnya bisa mengecek situasinya bukan berdasarkan gosip atau berdasarkan fake news yang beredar di medsos ya, tapi bisa ngecek ke aplikasi Safe Travel tersebut. Nah, jadi di situ akan ada beberapa kategori warna, di mana warna orange itu menunjukkan bahwa itu adanya kewaspadaan. Nah, kemudian ada juga warna hijau, kemudian kuning dan merah. Nah, kalau warna hijau itu sebenarnya masih posisinya siaga 1. Siaga 3, mohon maaf, kebalik. Jadi siaga 3 itu apakah perlu kita paparkan, Pak, ke tayangan? Belum ya, nah secara umum. Jadi kalau siaga 3 itu pada umumnya memang terjadi ketegangan kayak sekarang gitu. Kita di sini ada tembak-tembakan gitu ya, ada dead-door, kemudian ada sempat roadblock di mana-mana, kemudian ada yang sampai konflik bersenjata dan seterusnya. Nah, itu masuk sebagai siaga 3 gitu. Jadi tentunya orang jadi perlu waspada dan perlu antisipasi. Namun pada umumnya kondisi masih cukup normal sehingga masih memungkinkan mobilisasi yang terbatas gitu. Jadi seperti yang sudah dilakukan KJRI beberapa kali di WhatsApp group maupun di medsos kita menyampaikan himbauan agar Bapak Ibu menghindari kerumunan massa, menghindari tempat-tempat umum, dan juga lebih meminimalisir pergerakan untuk meminimalisir juga resiko-resiko.
Nah, kemudian ada juga kategori siaga 2 yang kalau di aplikasi Safe Travel itu dikasih warna kuning. Artinya bahwa situasi semakin meningkat ketegangannya karena sudah muncul korban jiwa, kemudian sudah terjadi pembatasan-pembatasan aktivitas, kemudian sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa situasinya krisis, dan seterusnya. Jadi pada tahap ini tentunya Bapak Ibu juga perlu meningkatkan kewaspadaan, termasuk juga menyiapkan dokumen-dokumen penting ya, terutama paspor, kemudian dokumen pribadi, dan menyiapkan emergency bag, bahkan sejak di emergency 3 tentunya, dari sejak siaga 3 itu mungkin di rumah masing-masing sudah ada emergency bag yang isinya adalah alat-alat esensial yang diperlukan sekiranya terjadi suatu situasi krisis. Jadi paling nggak kalau paspor biasanya ditaruh di lemari itu udah ready to go gitu, udah ada di bag, udah ada siap dibawa ke mana-mana. Nah, kemudian juga beberapa essential things, misalnya yang nggak ngerokok pun tuh punya korek api di tas emergency itu tuh juga cukup membantu sebenarnya. Atau makanan-makanan pokok atau vitamin-vitamin yang misalnya punya penyakit asma atau punya penyakit jantung atau punya penyakit-penyakit tertentu itu sudah punya obat-obatan khusus atau obat-obatan dalam kondisi mendesak. Nah, itu kalau misalnya kita sudah memblas atau menyiarkan status siaga 3 gitu. Jadi paling enggak stok makanan yang makanan kering ya, misalnya mie atau beras atau yang jangka daya tahannya agak panjang itu bisa di stok paling enggak agar kalau ada sesuatu Bapak Ibu juga sudah ada logistik yang tersedia dalam durasi 3 sampai 5 hari agar bisa mengantisipasi bila mana ada sesuatu hal. Jadi tidak ada rush shopping juga karena sebenarnya kalau rush shopping itu justru nanti membuat kacau ya. Jadi lebih baik menjaga stok makanan gitu yang aman di dapur masing-masing. Nah, tentunya kalau siaga 1 ini sudah sangat penting karena sudah ada konflik bersenjata yang mengakibatkan tidak berfungsinya layanan telepon, layanan publik, sekolah-sekolah sudah libur, kemudian sudah ada official announcement dari government negara setempat yang menyebutkan bahwa situasi negara itu atau wilayah itu sudah mengalami krisis, sehingga di situasi ini tentunya Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah terlalu banyak dan tidak perlu juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas baik sosial maupun politik yang ada di negara setempat karena dikhawatirkan kalau kita terlibat dan kemudian ada sesuatu terjadi gitu itu akan berakibat buruk. Seperti halnya misalnya banyak YouTuber gitu ya atau banyak ada beberapa mungkin dari kita yang penggiat medsos kemudian tertarik untuk melihat update from the region gitu terus melihat situasi konflik. Nah, itu kami tidak menyarankan karena boro-boro nanti dapat view banyak, yang ada malah bisa jadi kita terlibat dalam kerumunan dan kekacauan dan malah tidak terjebak pada situasi kekacauan gitu. Jadi tentunya Bapak Ibu karena sudah lama juga di sini bisa ngukur sejauh mana kita bisa lihat check the water ya untuk situasi keamanan gitu. Jadi itu barangkali yang menjadi bagian dari kewaspadaan. Nah, nantinya sebagaimana Pak Dewanto sampaikan, so far sudah ada titik-titik simpul kita ya, satu misalnya di Binoria, kemudian di Karachi sendiri. Nah, nanti barangkali kami mohon kesediaannya apabila dari KJRI meminta kesediaan Bapak Ibu sebagai PIC contact person apabila ada situasi krisis, tentunya akan sangat membantu KJRI dalam memudahkan baik satu update kondisi Bapak Ibu di masing-masing simpul masyarakat. Yang kedua juga memudahkan koordinasi sekiranya akan perlu ada mobilisasi untuk evakuasi atau juga paling tidak ada kebutuhan-kebutuhan atau misalnya kayak kemarin di Binoria ada yang sakit gitu, jadi langsung dikontak ke KJRI dan langsung di follow up. Atau ada situasi misalnya yang di sana nggak punya akses, nggak bisa dijangkau, nggak ada kendaraan, maksudnya terlalu rawan untuk naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilaporkan ke KJRI agar dapat ditangani secara cepat dan aman. Nah, jadi pentingnya kenapa hari ini Bapak Konjen dan kami dari KJRI mengumpulkan Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga bisa menyampaikan aspirasi dan juga kemudian menyampaikan informasi yang barangkali nanti diperlukan.
Begitu kurang lebih Bapak Dewanto dan Mbak Konjen. Mungkin saya sedikit lagi ya. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu sekalian, tadi disinggung terkait mengenai masalah kemungkinan kalau misalnya sampai terjadi evakuasi, yang ini sebenarnya sangat tidak kita harapkan, naudzubillah min dzalik. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, selain hal-hal teknis yang sudah disampaikan oleh Bu Dian, kita juga pengen tahu sebenarnya, sekiranya memang nanti ada evakuasi, pandangan ibu itu seperti apa gitu ya. Misalnya terkait dengan bapak ibu yang mixed marriage atau mempunyai bisnis di sini atau mempunyai anak yang sekolah di sini atau hal-hal yang kiranya memberatkan atau seperti apa, atau bapak ibu justru oh ya nggak apa-apa kita nanti bersedia melakukan evakuasi seperti itu. Nah, evakuasi tentu bisa dilakukan dalam beberapa hal, evakuasi secara mandiri. Artinya Bapak Ibu secara mandiri kemudian kembali ke Indonesia, atau juga nanti evaluasi yang sifatnya mobilisasi oleh pemerintah. Tapi ini adalah skenario terburuk, tapi kami ingin sekali mendengar pandangan Bapak Ibu semua terkait mengenai apabila evakuasi nanti dilakukan. Tentu ini sangat tidak kita harapkan. Demikian Bu Dian, barangkali ada tambahan lagi Pak Sofyan? Sementara cukup, silakan. Kemudian saya kembalikan. Baik. Jadi silakan ibu-ibu atau bapak-bapak, barangkali ada yang misalnya kondisi darurat sehingga ada jadi ada tahapannya juga ya, di situasi tadi siaga 3 atau siaga 2 itu sekiranya memerlukan evakuasi biasanya akan ditawarkan voluntary evacuation. Nah, tentunya kalau mahasiswa karena keluarga maupun stakeholdernya ada di tanah air, biasanya oh ya cepet-cepet nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kan ada yang mixed merit. Nah, kalau yang mixed merit ini misalnya nih ada voluntary evacuation, apakah kemudian Bapak Ibu akan memilih untuk stay atau kemudian kembali ke Indonesia misalnya. Jadi barangkali kan keluarganya sekarang lebih banyak instead of di Indonesia kan gitu. Jadi tentunya ini kami butuh masukan juga gitu. Barangkali kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, ya udahlah kita di stay di Pakistan aja gitu. Toh keluarga kita semuanya udah di sini gitu sampai misalnya 1-2 keturunan gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia malah udah nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi mungkin ada yang mau sharing pandangan mengenai ini, kami persilakan ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang raise hand, silakan. Ditunjuk aja. Monggo. Banyak juga. Enggak. Mari silakan Bu Suminten. Saya bingung ini Mas Ian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Masih bingung juga sih kalau memang keadaan darurat, ya saya pasti itu sekeluarga bakalan ikut pulang ke Indonesia. Oh, siap. Oh, siap. Baik. Ya. Kalau saya sih di sini takut juga sih. Lebih baik di Indonesia. Baik. Cuman nanti kalau misalnya keadaan darurat sekali, itu bagaimana koordinasinya? Ya. Baik. Terima kasih Bu. Koordinasinya baik, langsung saya jelaskan aja Pak. Baik, jadi kita di sini kan tadi setelah seperti apa yang disampaikan Ibu Dian, ada namanya siaga 3, 2, dan 1. Siaga 3, 2, dan 1 itu biasanya orang-orang akan evakuasi mandiri, artinya transportasi pesawat terbang dan lain-lain itu masih berjalan normal. Tapi sampai siaga 1 di mana terjadi peperangan betul di dalam kota, serangan, pengeboman, dan lain-lain, sehingga di sini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk mengevakuasi warga negaranya dari tempat konflik. Contohnya seperti di Syria kemarin, Ibu. Nah, koordinasinya adalah satu, kita menentukan beberapa titik kumpul. Pastinya yang paling penting adalah satu titik kumpul adalah di KJRI Karachi. Kita mengharapkan seluruh warga negara Indonesia yang saat itu masih ada
itu untuk bisa menuju KJRI Karachi sebagai titik kumpul. Karena kalau sudah siaga 1 itu biasanya alat komunikasi internet pun tidak ada. Jadi otomatis ibu-ibu berusaha untuk menuju KJRI Karachi atau menekan kalau sudah masuk di dalam safe travel tadi, menekan tombol merah di safe travel. Artinya posisi ibu akan terbaca secara otomatis. Ya. Nah, kalau sudah sampai di dalam KJRI Karachi, nanti baru kita atur koordinasi ke pulangannya ke Indonesia dari Karachi ini melalui jalur apa, itu nanti ditentukan kemudian. Baik. Jelas Ibu Suminten? Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya ingin menegaskan sedikit. Intinya, Bu Suminten, nanti tentu kita akan memantau situasi terlebih dahulu, kemudian kita tentukan tahapan-tahapannya, kondisi-kondisinya, apakah ini masuk siaga 3, siaga 2, atau siaga 1. Nah, masing-masing siaga itu tindak lanjutnya berbeda-beda. Tentu kami akan mengkomunikasikan ini dengan seluruh warga dan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah apa yang dilakukan. Ini kami menyampaikan sekedar untuk kita sekarang sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan, tapi tentu kondisi saat ini belum sampai ke arah sana. Tapi tentu nanti ketika sudah sampai ke arah sana, kita akan selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, menjelaskan situasi dan juga langkah-langkahnya. Begitu Bu Suminten, matur nuwun. Iya, Pak. Iya, ya, terima kasih banyak sekali. Tapi Pak, namanya perang itu bisa dipredik apa enggak ya? Tahu-tahu beres-beres gitu gimana? Yang nggak bisa, Ibu. Yang bisa kita lakukan berdoa, Bu, supaya tidak Iya, iya. terjadi. Yeah. Iya, waktu itu waktu yang kemarin tahu-tahu airport udah tutup itu kan tadinya malam kita tidur ya, serangannya Iya. di malam. Begitu bangun Iya. makanya airport sudah tutup semua. Nah, Iya. takutnya nanti kalau misalnya alat komunikasi tidak bisa dipakaikan atau tidak diaktifkan oleh pemerintah Pakistan, atau mungkin kita juga punya strategi kita kalau misalnya ada sesuatu terjadi yang sangat Putus suaranya Bu Suminten. Yang freeze bisa Bu Suminten. Ibu hilang suaranya. Di sini ada Bu Tia. Halo, Bu Suminten. Halo, Bu. Karena nggak kedengeran, nanti disambung lagi Bu Suminten, mungkin ke Ibu Tia dulu. Sambung lagi nanti ya Bu Suminten, ini kayaknya juga penting sebenarnya. Bu Tia barangkali sudah ada bersama kita. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam, selamat siang. Izinkan perkenalkan, saya warga baru 8 bulan di Karachi, menikah dengan pria lokal. Saya berasa kuliah politik pemerintahan Asia Selatan lagi nih Pak, jujur aja. Karena Kuliah dari dulu mana, waktu Pak kuliah, Tia? Kuliah saya di dari mana? Kalimantan Tengah, Palangkaraya. oke. Kebetulan dulu kuliahnya di Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jogja. Masya Allah. Ini lagi ada Lagi ada anak magang UMY ini, tapi besok udah mau pulang ini. Oh iya, iya. Jadi kebetulan Profesor Bambang Cipto itu dosen saya juga. Jadi Iya. jadi ini memang mitigasi kondisi perang ini memang jadi concern saya dan keluarga juga di Indonesia. Waktu pertama kali mereka dengar berita juga memang yang pertama kali ditanya adalah mitigasi kondisi perang kamu apa? Dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya bilang ke keluarga, jujur saya pribadi akhirnya akan harus mengalami hal seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak, karena saya yakin KJRI, KBRI tidak akan semudah itu untuk ngerilis status siaga 3, 2, 1, kecuali memang benar-benar genting. Itu aja sih, saya bikin keluarga dulu merasa tenang dulu, karena kan sebagai anak tunggal yang jauh dari keluarga, itu mereka panik sekali gitu. Jadi saya pertama kali yang saya lakukan itu memang menenangkan mereka, walaupun saya tidak tenang juga di sini gitu. Kemudian yang jadi ininya saya Pak gini, jikalau misalnya nih saya sebenarnya pengen banget gitu kan, misal terjadi nauzubillah
evakuasi. Saya pengen sebenarnya dievakuasi, tapi suami saya gimana gitu kan? Tentu saja suami saya lokal, dia antara dia mengizinkan, kalau misalnya dia mengizinkan, apakah dia bisa juga ikut atau tidak gitu? Karena dia belum saya bikinin ITAS, itu satu. Pertanyaannya saya itu satu. Kemudian kalau misalnya saya tidak diizinkan oleh suami untuk evakuasi, langkah apa yang perlu saya lakukan ke KJRI agar tetap bisa stay in touch begitu. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia atas pertanyaan dan masukannya. Ini menjadi catatan penting bagi kami semua di KJRI. Tentu nanti akan kita siapkan sebuah informasi dan juga dalam tanda petik arahan ya untuk semua warga Indonesia yang ada di Provinsi Sin. Kita sedang merumuskan, kita akan formulasikan, tapi ini tentu kita akan koordinasikan dan minta arahan dari KBRI Islamabad, karena kita tidak bisa menentukan sendiri, tapi sudah kita siapkan rumusannya, termasuk tadi terkait dengan siaga 3, 2, dan 1. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan mengenai suami, nanti setiap yang bersedia untuk dievakuasi tentu akan kita minta untuk daftar, dan dengan segala problematikanya data-data ini akan kita sampaikan kepada pusat, termasuk misalnya nanti perlu pembiayaan dan lain sebagainya, tentu kita harus mendapatkan blessing dari pusat. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan perlindungan WNI menjadi prioritas dalam hubungan politik luar negeri, tentu ini akan mendapat perhatian. Insya Allah akan dirumuskan secara tepat, termasuk pertanyaan-pertanyaan mengenai anggota keluarga yang dari warga negara lain. Saya pikir ini akan disikapi secara bijak dan tepat nanti. Dan kami sebagai pelaksana akan melaksanakan secara lengkap titik komanya apa yang menjadi arahan pusat. Demikian Mbak Tia. Boleh sedikit? Enggak, silakan. Bu Tia udah lapor diri ke KJRI belum? Udah dong Pak, udah lapor diri Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan kedua, suaminya sudah didaftarkan juga, artinya sudah ada surat nikahnya sudah registrasi di Nah itu lapor nikahnya saya memang belum. Saya tuh masih kurang kurang update. Apakah setelah saya sudah lapor nikah itu harus saya segera dokumennya tuh balik ke Indonesia ke Dukcapil gitu Pak. Itu aja sih saya yang memang belum lapor nikah. Ya harusnya seperti itu supaya dia menjadi keluarga inti. Sudah punya anak Bu? Qadarulahnya belum Pak. Oh ya, insya Allah sebentar lagi. Ya udah kita doakan. Ya baiklah. Jadi itu baiknya nanti dicatatkan nanti setelah itu supaya jadi keluarga inti, sehingga itu bisa menjadi ya prioritas juga mungkin, karena keluarga inti itu biasanya bisa dibawa pada saat evakuasi. Tapi nanti kebijakan pusat ya, tergantung kebijakan pusat mana yang didahulukan. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Dewanto. Oke, baik. Untuk kita sebaiknya didaftarkan segera Bu. Nanti bisa, itu kan lama ya. Daftarkan secara online, dari online. Setelah itu Ibu bisa mendapatkan jawaban. Nanti pada saat pulang ke Indonesia itu bisa diurus dapatkan ITAS. Baik Pak. Baik. Silakan paspor. Saya pokoknya paspor jangan sampai kadaluarsa semuanya, atau mungkin harus masih berlaku minimal 6 bulan semuanya. Itu juga berlaku kepada Bapak Ibu semuanya yang paspornya sudah kadaluarsa atau sudah hampir habis, mohon segera datang ke KJRI untuk renewal yang baru ya. Iya. Saya terima kasih. Izin Pak menyampaikan juga, saya itu kan kebetulan sering live di aplikasi sosial media begitu, menginformasikan perbedaan budaya lah ya, secara diplomasi kebudayaan lah ya, saya itu menyampaikannya. Kemudian saya itu ternyata banyak sekali dapat DM Pak, ada warga Indonesia banyak Pak, lebih dari 10 yang sudah melakukan pernikahan tapi tidak tahu atau tidak terinformasi soal lapor diri ini begitu. Jadi begitu kontennya Indonesia in Karachi
itu muncul yang soal lapor diri, saya langsung copy linknya Pak, Iya, langsung saya terima kasih. kirim-kirimin Terima kasih. Terima kasih, terima gitu. kasih. Karena memang Eh, di live TikTok itu banyak sekali memang ternyata calon-calon pasangan mixed married Pakistan dan juga yang sudah melangsungkan pernikahan tapi tidak tahu apa namanya bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan setelah menikah, entah itu di Indonesia ataupun menikahnya di Pakistan begitu. Akhirnya saya copyin itu linknya Indonesia in Karachi. Terima kasih banyak buat konten kreatornya, adminnya. Saya terima kasih banyak. Jadinya saya nggak perlu repot-repot bikin konten gitu. Ya, nanti Ya. ya Mbak Tia. baik, terima kasih Bu banyak Tia. Bapak Ibu. Nanti collab Mbak Tia, kalau kita ada konten-konten yang terkait kekonsuleran nanti collab aja ya. Boleh Baik, kita boleh dibantu. Pak, boleh. Mungkin bukan hanya Ibu Tia, kalau ada Bapak Ibu lainnya Iya. juga yang bersedia untuk menginformasikan. Whistleblower. Terima kasih banyak. Kami berterima kasih, kami terbuka. Terus selanjutnya memang intinya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberi masukan seperti Ibu Tia dan Ibu Suminten. Mungkin ada Bapak Ibu lainnya. Tadi Ibu Suminten apakah sudah bisa? Masih mau nambah Bu Suminten? Iya, tadi saya yang akhir bicara misalnya gimana kalau dibagi beberapa titik untuk suatu saat nanti benar-benar darurat. Nanti ngumpulnya di titik ini, titik itu. Misalnya daerah Gulsan Iqbal di mana? Ya. Pertengahan di Sadar di mana? Di Clifton Ya. di mana gitu. Mungkin bisa 3 titik, beberapa titik gitu. Betul, Baik. betul Ibu, itu setuju sekali Bu. Kami mohon kalau misalnya Ibu bisa membantu ya, kira-kira tempat dan PIC-nya siapa. Nanti kita, jadi gini Bu, nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bersedia, termasuk barangkali ya, kami mohon Bu Suminten bersedia, kami nanti akan siapkan semacam tanda khusus lah dari para PIC ini, nanti ada plakat atau badge dari KJRI Bu sebagai pengukuhan atas status sebagai PIC. Jadi nanti Ibu tolong mulai headhunting kira-kira siapa dan juga titik kumpul di mana, nanti supaya kita matangkan, kita formalkan Bu Suminten. Demikian Bu, kami sangat setuju sekali dengan ide tersebut. Terima kasih. Iya, nanti kita bicarakan di diaspora siapa tempat-tempat siapa yang bisa untuk dipakai untuk titik ngumpul nanti begitu kan. Baiknya Bu yang Terus masalah daftar Pak, maaf ya. Satu lagi, daftar untuk kan ini yang meeting ini kan nggak semua kepala setiap orang bisa meeting kan, yang meeting ini salah satu dari keluarga aja. Terus itu nanti daftarnya di mana dan kapan? Oh, nanti kita infokan Bu. Kita akan infokan jika kita akan melakukan siaga 3, siaga 2, siaga 1, kita akan infokan. Jadi itu berdasarkan klasifikasi berbahaya dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah pusat. Jadi klasifikasi berbahaya itulah yang nanti menentukan kita pada posisi siaga 3, siaga 2, dan siaga 1, dan harus berangkat menuju titik-titik poin yang sudah kita tetapkan. Kalau sekarang belum Ibu? Oke ya Pak, makasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Suminten. Jadi terima kasih Bu Matenun. Sebagai informasi, memang sudah kita rencanakan sebagai titik poin yang di Clifton ini paling dekat itu memang satu mungkin di konsulat, yang kedua itu di Binoria karena mahasiswa kita lebih dari 100 orang ada di sana. Nah, yang ketiga, kenapa? Kita kan belum tahu evakuasi kita akan melalui jalur laut ataupun jalur udara. Kalau jalur laut itu biasanya nanti kita dijemput oleh kapal kita, TNI, baru kita dibawa pulang, semuanya melalui kapal laut. Tapi kalau dengan pesawat terbang, kita akan dekat dengan Malir, makanya posisinya dekat Malir. Mudah-mudahan pesawat, Pak. Putnya lagi bahaya sama sini. Mudah-mudahan nanti tergantung. Tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua tidak terjadi sih Bu. Tapi intinya pertemuan ini justru kita sama-sama coba membahas segala kemungkinan yang bisa kita hadapi, dan
segala langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ketika menghadapi situasi itu, Bu. Jadi itu tujuan kita pada pertemuan ini. Jadi kami sangat mengharapkan masukan. Jangan sungkan-sungkan nih Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Kami persilakan. Iya. Apakah ada lagi? Bapak Ibu kami persilahkan. Mungkin ada dari Ria, Bu Bu Ria. Ria, silakan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat Dan terima sore, kasih Mbak sudah, Ria. iya, dan terima kasih sudah menyediakan Zoom meeting di sore hari ini dan sangat bermanfaat sekali bagi saya. Jadi saya ini posisinya sebenarnya masih di Indonesia. Saya di Tangerang Selatan dan baru agreement untuk bekerja di Pakistan bulan lalu dan akan berangkat insya Allah tanggal 25, onsite-nya itu tanggal 25 Maret ini. Dengan adanya pengumuman perang terbuka kemarin itu, jujur saya langsung kaget dan bingung nih. Saya udah resign tapi udah agreement di tempat yang baru seperti itu kan. Dan saya masih belum tahu apakah nanti akan diperbolehkan WFA dulu atau seperti apa. Tetapi kalau misalkan memang belum bisa untuk WFA dan harus ke Pakistan seperti itu, kira-kira apa ya starter pack atau hal-hal yang harus saya persiapkan untuk menuju ke Pakistan seperti itu. Baik Bu Ria, boleh tahu kerja di mana? Daerahnya mana, Bu? Di Balochistan. 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 Balochistan ini agak serius, Mbak Ria, dan sebenarnya kami jelaskan saja ya, Balochistan tidak termasuk wilayah kerja dari KJRI, tapi bukan dalam artian kami menolak, bukan, tapi hanya sekedar menjelaskan administrasinya. Balochistan itu masuk wilayah KBRI Islamabad. Tentu nanti kami sangat mengharapkan Mbak Ria bisa melapor diri ke KBRI Islamabad segera. Tapi memang kalau situasi Balochistan sangat cukup serius, berbahaya. Saran kami lebih baik diupayakan dulu negosiasi supaya bisa WFH atau WFA ya. Ya, dan ini saya kira perusahaan Mbak Ria harus jujur menjelaskan situasi di Balochistan. Nggak boleh dibiarkan begitu saja. Saya kira salah itu. Apalagi saya kira Mbak Ria boleh menuntut perusahaannya untuk menjelaskan secara detail situasi keamanan. Saya kira itu Mbak Ria. Bahkan sebelum saat ini. Silakan. Terima kasih Pak Konjen. Ya. Jadi memang Balochistan seperti yang disampaikan Pak Konjen tadi, wilayah kerja KBRI, pengawasan KBRI Islamabad. Cuma dari sisi kita juga bisa memberikan masukan, bahkan sebelum perang antara Pakistan dan Afghanistan ini terjadi beberapa waktu terakhir ini, Balochistan itu telah menjadi wilayah yang Korean Code selalu dalam warning, security warning, red zone oleh pemerintah asing ya, oleh perusahaan asing, pemerintah setempat juga ya. Jadi memang sangat tepat Ibu menanyakan momen kita di sini. Kami tidak tahu jenis pekerjaannya apa ya Bu, mohon maaf, apakah NGO atau apa ya? Di mining, di Rekodik, Pak. Oh, PTRO ya, bukan? Petrosi? Bukan Petrosi, tapi bukan, bukan. Oke. Di Rekodiknya. Ya, jadi memang saya rasa sih Islamabad lebih pas untuk memberikan informasi. Jadi kalau kami sampaikan dari segi pengamatan ini memang perlu evaluasi lagi untuk ke sana, Bu. Mohon di chat di chat langsung ke Mbak Ria, dikasih nomor HP Bu Rika, tolong. Ya. Mbak Mas Aldi, Mas Hari punya nggak nomor? Saya ada. Mbak Ria akan kita share nomor HP fungsi protokol konsuler ya, yang in charge untuk masalah perlindungan WNI. Mohon segera dikontak saja ya. Baik Pak Konjen. Jadi Baik Bapak maaf. Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Siap. Akan kami share segera di chat langsung ke Mbak Ria.
Ibu. Ini akan di Ibu. Sudah. Di mana? Iya, maaf ya tambahkan. Mungkin juga diminta alamat lengkap bisa kita observe juga itu alamat yang akan ditempati kerja itu. Oh, jadi social unrest Balochistan udah. Balochistan berbahaya. Ya, Mbak Ria udah nerima nomor HP-nya? Sebentar. Nomor handphonenya Oh ini belum. sekarang. Nah ini baru baru mau diketik. Oh ya. Iya, jadi untuk Konsuler. menuju ke site-nya itu sebenarnya rutenya adalah dari Indonesia menuju Karachi dulu, kemudian dari bandara Karachi baru ke site-nya. Seperti itu, naik pesawat kecil ke site Rekodik tersebut. Jadi memang sepertinya saya perlu KJRI Karachi juga karena memang selalu melewati Karachi seperti itu. Ya, nggak masalah. Kami juga senang membantu Mbak Ria, tapi itu kami hanya ingin menjelaskan bahwa secara wilayah kerja Balochistan itu masuk ke wilayah kerjanya KBRI Islamabad. Nggak apa-apa, kami juga akan selalu senang hati dan terbuka untuk menerima komunikasi dari Mbak Ria, karena ini menjadi tugas kami. Tapi kami sekarang sudah sampaikan di chat nomor HP dari Bu Rika. Kalau just in case ada sesuatu yang diperlukan, silakan bisa menghubungi Bu Rika. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Saya segera menghubungi beliau. Baik. Selama di Karachi boleh menghubungi saya juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Kalau nomor saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, nomor 08 Ketik aja Mas. 0811 942 8899. Dewanto. Pak Dewanto. Pak Dewanto, baik. Saya tinggal di Serpong juga di situ. Wes. Oh iya Pak, saya Serpong juga Pak. Iya, tetangga kita. Hidup Serpong. Nggak ding BSD. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan sekiranya masih ada. Ada lagi kah? Maaf ya, mungkin kalau mining itu, Ya Bu. mining itu tempatnya selalu terpencil ya. Terus di Balochistan itu sekarang lagi nggak aman ya. Jadi itu juga bisa pertanyaan ya. Betul Ibu. Jadi makanya nanti Mbak Ria kami sarankan paling tidak pertama adalah berkomunikasi dahulu dengan perusahaan yang men-hire, sekiranya masih memungkinkan WFA dan seterusnya dan kemudian measurement juga apa juga yang diberikan oleh perusahaan sehingga jelas gitu trade off apa maksudnya dalam kontrak paling nggak ada security measure yang bisa dinegosiasikan dan juga diperjelas. Jadi sebelum definite berangkat ke situ sudah jelas mekanismenya begitu. Jadi karena kan memang sekarang sedang sangat intens dalam bulan-bulan ini dan pun tadi info Pak Sofyan kan kondisi normal aja dia sudah red zone, apalagi sekarang memang banyak hal-hal yang terjadi di sana gitu. Apalagi kalau nggak salah tanggal 4 kemarin tuh sudah ada ketegangan lagi gitu di lokasi tersebut. Dan saya tambahkan, mohon maaf, orang Indonesia di daerah sana dikira orang Cina. Mereka benci sekali dengan Cina. Itu saya jadi concern juga. Orang Balot sangat tidak menyukai orang keturunan Cina. Kebetulan kami ini di sini dikiranya orang Cina semua, orang Indonesia di sini. Jadi juga itu menjadi mungkin dasar ya pemikiran bahaya bagi orang Indonesia untuk main ke Balochistan. Baik. Kami lanjutkan kembali, mungkin dari mahasiswa ada yang mau tanya? Dari Binoria, mana teman-teman Binoria? Karena Binoria nanti kemungkinan adalah salah satu tempat yang menjadi titik kumpul
bagi Ada warga yang negara hadir, Indonesia. yang hadir. Ada Oh, tuh, ada Mas ada. Torik ya. Torik, Mas Torik. Mas Torik, Hakim tuh, Taufik. Pertama mungkin saya tanya dulu ke ya. Kurang keras Mas suaranya, Mas Torik. Mas Torik. Ya agak internetnya agak susah, ini sinyalnya lagi. Sekarang udah lumayan. Ayo Mas, silakan Mas. Untuk kami masih belum ada pertanyaan sih, paling ya Oh iya, Oke. mungkin nunggu kabar dari ya dari isinya. Baik. Jadi nanti Mas Torik mungkin berkomunikasi dengan Presiden PPMI ya. Paling nggak nanti perlu ada PIC dari Binoria yang nanti akan kita tunjuk dan kita minta bantuan untuk sebagai hotline koordinasi itu antara KJRI dengan Binoria. Nah, termasuk juga nanti mungkin kita bisa bilateral berbincang-bincang untuk misalnya lokasi titik simpul yang di Binoria itu di mana? Apakah di ada khusus yang ada di Binoria, dan tentunya kami akan sangat menghargai sekiranya ada update jumlah mahasiswa gitu, karena kan kami mencermati bahwa di Binoria ini agak fluid ya warga negaranya. Dari waktu ke waktu sering berubah, jadi paling enggak kami sih berharap paling minimal paling sedikit setiap bulan itu ada update. Jadi cuma WA aja per bulan ini ada sekian ratus mahasiswa gitu. Jadi kan kemarin kami dapat update terakhir 121, kemudian mungkin dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan ada lagi update. Nah, itu kami sangat berharap teman-teman PPMI bisa sangat komunikatif mengenai jumlah, bahkan sampai kalau bisa sampai daftar. Jadi nama dan juga nomor paspor. Itu yang paling basic ya, nama dan nomor paspor. Karena itu yang paling krusial apabila ada kejadian-kejadian emergensi, data WNI kita di lokasi wilayah akreditasi itu sangat basic untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Nah, termasuk juga memikirkan rencana anggaran biaya dan juga planning evakuasi. Nah, jadi ini yang kami butuhkan kerjasamanya dari rekan-rekan PPMI. Tidak cuma Binoria barangkali, karena kalau yang Semua. kampus lain kan relatif nggak banyak ya, dan itu lebih terdata gitu. Jadi movement yang ada di Binoria ini yang kami perlukan. Sama nanti itu diskusi mengenai lokasi ya di Binurianya itu kira-kira di mana, kemudian apakah di situ untuk masak atau untuk makan itu gampang, kemudian sanitari dan lain sebagainya misalnya ngumpul satu titik itu apakah oke. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang mungkin kita perdalam, atau kalau misalnya sekarang bisa dijelaskan sedikit, mungkin kami akan sangat berterima kasih. Sedikit tambahan, mungkin bisa dibantu seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ria, Ibu Dina, maaf bukan Ibu. Ini kemarin datanya 121 orang, kemarin malam tanggal 4 sudah kembali ke Indonesia 3 orang kalau nggak salah ya, tinggal 119 orang. Nah, dan yang kembali ini mungkin kita boleh tahu siapa aja, namanya siapa, sehingga data ini penting buat kita. Karena data yang kita miliki sampai saat ini itu jumlah yang ada di data kita tidak 2 sampai 300 orang yang masih berada di Binoria. Sehingga kami minta bantuannya untuk mendata secara lengkap yang sudah pulang siapa saja, yang masih menetap siapa saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Torik. Kalau dari Mas Torik mungkin ada masukan untuk maksudnya titik kayak misalnya titik simpul atau titik kumpul ya. Kalau mahasiswa itu biasanya yang bisa muat banyak terus ngumpul bareng itu apakah tetap di asrama masing-masing atau ada kondisinya seperti apa? Kalau di madrasah munasib sih, karena kita bahasa munasib di pondok. Oh, ya. Jadi merasa lebih aman di madrasah ya? Ya masih ya di madrasah insya Allah lebih aman, karena ada juga penjaga kan, satpam dekat kantor polisi juga. Oke, siap. Tadi nanti mungkin kami yang perlu berkomunikasi dengan pihak Binoria ya selaku madrasah, maksudnya bahwa kalau ada situasi kahar
eh, apa namanya madrasah yang menjadi tempat berlindung gitu bagi mahasiswa. Terima kasih Mas Tori. Ada lagi kah? Oh, ya, persilahkan Bapak Ibu. Mungkin dari teman-teman Karachi, Yang dari Kajari. Karachi juga boleh loh berinisiatif atau memberikan masukan-masukan. Oh iya, Ya Bu, Hmm. silakan. Adakah yang dari Hyderabad juga? Bagaimana itu? Iya, ada catatan kita ada WNI kita di Hyderabad ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Di Sakar juga ada, Bu. Oh, Mm-mm. jauh-jauh itu mudah-mudahan mereka ada di Zoom ini. Betul, selain dari Zoom juga kita sampaikan lewat WA. Nanti sesi kita akan kita share juga di YouTube, jadi bisa bisa dilihat setelah sesi ini ya. Jadi kita nggak akan hapus juga. Nanti tetap bisa berkomunikasi secara intens dengan KJRI. Jadi kalau memang memerlukan informasi, tadi sudah kami share nomor telepon. Coba ditambah lagi nomor teleponnya Pak Irfan dan nomor telepon saya, Pak Irfan, boleh? Nah, untuk komunikasi lebih lanjut, ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin baru ingat nanti malam atau besok, bisa disampaikan kepada kami, ya. Itu nomor saya di 0300. Oh gitu. Yang lokal Mas? Yang lokal. Itu kan nggak bisa ditelepon. Yang lokal. Tadi Mbak Rika nomornya Indonesia ya? Iya, Rika Indonesia. Memang tapi Memang itu. 03.000. Oh ya Dewanto ya, tulis Dewanto. 03.000 03.000 30 60 28. Satu lagi Pak, ini Irfan Mega. Berapa nomornya Pak? 0315 4. Belakangnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai kekonsuleran, lapor diri, mengenai evakuasi dan lain-lain, perpanjangan paspor dan lain-lain, mohon telepon ke nomor ini ya, yang di bawah ini dengan Pak Irfan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya Dewanto sebagai fungsi protokol konsuler pada KJRI Karachi. Mohon Bapak Ibu sekalian kalau memang memerlukan sesuatu mengenai perlindungan, kontak kepada kami. Terima kasih. Lanjut pada bapak-bapak yang lain. Ini kena puasa agak kering dan suara. Baik, sekiranya sudah tidak ada, mungkin kita akan akhiri dulu sesi kali ini. Namun segala pertanyaan, masukan, kemudian juga apabila ada update ya dari Bapak Ibu semuanya, bisa disampaikan melalui grup WNI Karachi. Jadi biar kita juga lebih sering saling menyapa dan juga bisa banyak update dan masukan. Sebelum pergi mungkin bisa dihidupkan kameranya, kita foto dulu Bapak. Ya, sebentar saya sedikit Bu Dian mohon izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa melaksanakan town hall meeting ini karena kami memang sangat ingin mendengar pandangan dan masukan Bapak Ibu sekalian. Dan dari apa yang sudah kita bicarakan ada 2 kesimpulan. Pertama adalah kita akan membentuk PIC dan insya Allah tadi nampaknya Bu Suminten bersedia nggih Bu nggih? Untuk itu ya komunikasi dengan semua teman-teman untuk menentukan di mana kiranya titik-titik untuk dipakai. Iya. Satu lagi Pak, masalah kita tadi bagaimana prosesnya itu nanti gimana ya suami-suami atau kita ini nanti, juga bisa tahu. Iya, nanti secara khusus menghubungi Pak Dewanto ya Bu Suminten atau Pak Irfan bisa.
Jadi pertama kita simpulkan bahwa kita sepakat akan membentuk PIC. Pertama yang sudah berkenan itu Bu Suminten, dan nanti kita akan tetapkan yang lain. Satu tentu nanti dari teman-teman di Binoria, dan kalau tadi ada simpul-simpul barangkali nanti Bu Suminten bisa rekomendasikan, nanti akan kita formalkan. Dan yang kedua terkait evakuasi tadi dalam penjajakan awal, Bapak Ibu-ibu terutama yang sudah menyampaikan pandangan setuju sekiranya nanti memang jika harus ada evakuasi. Jadi intinya tapi tentu prosesnya dan lain sebagainya KJRI tentu harus banyak berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan Kemlu di pusat. Demikian dua kesimpulan yang bisa menjadi catatan kita bersama. Demikian Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Konjen atas simpulannya. Dan tentunya tadi untuk pengurusan KITAS dan lain sebagainya kita akan koordinasikan dengan Protkons, dan kita juga akan siapkan konten informasi agar Bapak Ibu lebih mudah mendapatkan informasi pengurusannya. Stay tune terus di media sosialnya kita dan juga di WA agar dapat kita saling berkabar dan juga mendapatkan informasi terkini. Sekiranya sudah tidak ada lagi, mohon izin kami tutup, dan sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya, juga saran masukannya. Kita foto bersama sebelum mohon perkenan Bapak Ibu untuk buka kamera, boleh Bapak Ibu, supaya kita punya kenang-kenangan di bulan Ramadan ini. Ya, kita akan foto dalam Iya, kan kelihatan pada ganteng dan cantik. Iya. Oh baik. baik. Mbak Ria. Ya Bapak. Ya. Oke, baik. Kita foto bersama ya. Udah siap, Kiki? Dalam hitungan. Bentar, Kiki udah siap belum? Ya, udah siap, oke. Kami hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum ya. Di halaman berikutnya ini kebetulan ada 3 halaman ini. Alhamdulillah yang ikut hari ini sampai 300 orang. Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Udah semua ya? Mas Aidit, kameranya belum nyala tuh, Mas Aidit. Udah? Ya, udah. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian atas kehadiran dan sumbangan pemikiran dan masukannya. Ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kita semua. Nanti KJRI akan merumuskan langkah-langkah yang konkret untuk penanganan situasi keamanan yang mudah-mudahan tidak makin genting. Dan kita berdoa bersama supaya situasi keamanan akan semakin baik di Karachi dan seluruh Pakistan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Amin. Amin. Itu ada pertanyaan lagi tuh, bawah mungkin belum kita tutup. Oh ya, jangan lupa daftar hadir kalau ada. Oh ya, daftar hadirnya minta tolong ya diisi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik. Selamat berbuka Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat berbuka Bapak Ibu. Puasa. Sama Pak. Betul ini ya. Oke, makasih ya Bu Dian, Pak Dewanto, Pak Bambang, Pak Sofian, Pak Rufik, Mas Irfan, Kiki, thank you ya. Tinggal lift kita tutup.